Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, saya Sainai akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang menurut saya cukup berkualitas. Tetapi seperti biasa, di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyiapkan cuplikan-cuplikan video kocak dan ngakak yang bisa menghibur kita semua. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya sangat tertarik untuk mengawali cuplikan video saya dengan membuat perbandingan program yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto makan siang gratis, lalu dengan program dari Bapak Ganjar Pranowo yakni internet gratis. Mana kira-kira yang lebih berkualitas? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu penjelasan yang disampaikan oleh calon presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo. Selamat menyaksikan. Makan siang gratis atau internet gratis? Kemarin saya tanya di Boyolali, Mbak, ternyata lebih suka internet gratis gitu ya. Karena makan siang udah cukup ya. Udah makan siang? Udah ya, kelihatan kan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini teman-teman diantar bapak ibunya ya, Bu Wali Kota. Maka pada saat itulah kemudian kita punya pikiran, kita punya mimpi seluruh kreativitas anak muda terfasilitasi dan jauh dilakukan bisa lebih cepat dengan internet gratis. Setuju nggak? Setuju nggak? Maka keluhan ibu tadi yang merasa anaknya butuh kuota dan kesulitan, kita akan coba nanti dari tempat-tempat sekolah-sekolah. Kita kasih internet gratis agar mereka bisa mengakses, nanti dapat guru yang kreatif, mereka bisa konsultasi, dan kemudian mereka akan bercerita seluruh kemampuan anak-anaknya, dan kemudian fasilitas ini akan merangsang anak untuk bisa melakukan lompatan. Teman-teman, negeri ini akan maju kalau kita mampu melompat. Kita bukan orang-orang yang maunya hanya urut kacang saja. Maka kalau kita bisa melakukan lompatan, maka 2045 itu adalah cerita benar, bukan cerita bohong. Karena semangat perubahan yang akan kita dorong untuk melakukan lompatan-lompatan yang tinggi. Beberapa perbaikan yang mesti kita lakukan, kita lakukan. Fasilitas yang ada, sudah ada, mari kita juga pegang. Ini belum sempurna, sempurnakan. Sebelum di ruangan ini, saya bertemu dengan ibu-ibu, mereka bertanya, Pak, kenapa kami tidak mendapatkan bansos? Kenapa kami tidak mendapatkan BLT? Padahal tetangga kami dapat. Karena kita gagal mengelola data. Karena datanya tidak presisi. Karena datanya tidak diolah. Maka Ganjar Mahfud berkomitmen dengan sangat simpel. Begitu kemudian amanah diberikan, kita siapkan roadmap yang sudah ada, tinggal kita eksekusi. Gaspol. Saya sudah bertemu dengan sekian banyak anak muda, diangkat tangan dan menyampaikan, Pak Ganjar, saya bantu. Ketika Bapak kasih saya data, katakan Bapak punya pikiran satu nik itu, sudah ada profilnya, Bapak mau minta apa? Tolong, carikan mereka yang masuk dalam kualifikasi miskin. Saya kerjakan, Pak, itu cerita mudah. Luar biasa. Luar biasa. Carikan kemudian setiap keluarga miskin itu dari sekian bantuan yang sudah ada, kamu bagikan kepada mereka. Pak, itu jauh juga lebih gampang. Karena basis datanya sudah ada, tinggal kita tempelin. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, kalau ini kemudian kita tidak bisa fasilitasi dengan internet yang cepat, maka akan sulit. Maka hari ini di Semarang, saya akan launching gratisin, internet super cepat gratis, untuk mereka. Kita mulai dari pelajar, nanti kita naikkan ke public space,
dan mudah-mudahan teman-teman akan menikmati. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, seperti yang tadi. Oke. Bapak Haji Ganjar Pranowo, mau makan siang gratis ataukah mau internet gratis? Saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah program-program unggulan dari calon presiden kita saat ini. Dalam cuplikan video ini, kita mencoba untuk membandingkan antara program dari Bapak Prabowo Subianto yakni makan siang gratis, lalu program dari Bapak Ganjar Pranowo adalah internet gratis. Dari kedua program ini, saya ingin bertanya kepada para pemirsa sekalian, kira-kira mana program yang lebih berkualitas? Mana kira-kira program yang lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia? Apakah makan siang gratis ataukah internet gratis? Jika pemirsa menyuruh saya untuk menjawab, maka saya secara pribadi saya akan memilih internet gratis. Kenapa? Karena terus terang, saat ini saya sendiri melihat dengan mata kepala saya begitu susahnya orang-orang yang hidup di desa, orang-orang yang hidup di kampung untuk mengakses internet. Ketika kita bicara soal digitalisasi, ketika kita berbicara soal teknologi, tetapi kalau semuanya itu tidak disupport atau tidak didukung dengan internet, maka semuanya akan sia-sia. Dengan internet, kita bisa bekerja dari rumah. Contohnya seperti saya. Dengan internet, kita bisa menggapai dunia dalam genggaman kita melalui handphone tadi. Dengan internet, kita bisa mengakses apa saja. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan internet itu, baik itu untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah maupun untuk mensupport pekerjaan kita. Tetapi ketika saya melihat program makan siang gratis, jujur saya tidak seret. Saya kurang simpati dengan program makan siang gratis. Karena bagi saya, program makan siang gratis itu adalah sebuah program yang hanya mau menghambur-hamburkan uang negara. Program yang tidak tepat sasaran. Silakan pemirsa sekalian yang membandingkan sendiri. Ini adalah forum kita untuk saling berdiskusi, saling tukar pikiran. Kira-kira mana yang paling unggul? Mana yang lebih berguna bagi kita rakyat Indonesia? Apakah program internet gratis, yakni yang diprogramkan oleh Bapak Ganjar Pranowo, ataukah program makan siang gratis yang diprogramkan oleh Bapak Prabowo Subianto? Keputusan pastinya ada di tangan kita masing-masing. Kita punya hak, kita punya prinsip untuk melihat mana kira-kira program yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Mari, selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita kembali untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikutnya. Selamat menyaksikan. Halo, Pak Prabowo, posisi lagi kampanye. Oh, semangat Pak, semangat. Pak, ini saya mau tanya, kok Bapak ini elektabilitasnya melejit terus ya? Padahal banyak yang kritik loh. Kasihan itu sana teman satu itu Pak, sering kritik tapi elektabilitasnya menurun. Aduh, tidak enak ini Pak. Tolong Pak, jangan terlalu ngegas, santai saja. Cukup santai, goyang gemoy saja Pak. Oke Pak, semangat kampanyenya ya. Oke, jos, tang.
Ini dia daftar 13 aktivis yang hilang pada era Orde Baru. Yang pertama, Petrus Bima Anugrah. Petrus hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998. Ia merupakan mahasiswa Universitas Erlangga dan STF di Yarkara. Ia ditangkap tahun 1997 karena ketahuan menyebarkan kampanye Mega Bintang yang saat itu diapresiasi oleh pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, Herman Hendrawan. Herman Hendrawan adalah mahasiswa Universitas Erlangga. Ia hilang ketika konferensi pers KNPD di LBHI Jakarta 12 Maret 1998. Yang ketiga, Suyat. Suyat adalah aktivis yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik. Ia dinyatakan hilang di Solo tanggal 12 Februari 1998. Yang keempat, Wiji Tukul. Wiji Tukul adalah penyair dan aktivis hak asasi manusia asal Solo. Tukul merupakan salah satu tokoh yang turut melawan penindasan rezim Orde Baru. Yang kelima, Yani Afri. Yani adalah seorang supir dan pro PDI Megawati. Ia sempat ikut dalam pemilu dan sempat ditahan di Makodim Jakarta Utara. Yang keenam, Sony. Sony hilang di Jakarta pada 26 April 1997. Ia merupakan seorang supir dan pendukung PDI Megawati juga, yakni teman dari Yani Afri. Yang ketujuh, Dedi Hamdun. Dedi adalah pengusaha yang aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ia juga sempat terlibat dalam kampanye 1997 Mega Bintang. Yang kedelapan, Noval Al-Katiri. Noval merupakan teman dari Dedi Hamdun yang juga bekerja sebagai seorang pengusaha. Ia juga merupakan aktivis dalam P3. Yang kesembilan, Ismail. Ismail adalah sopir dari Dedi Hamdun yang hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997. Yang kesembilan, Ucok Munandar. Ucok adalah mahasiswa Perbana. Ia diculik ketika kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta. Yang kesepuluh, Hendra Kambali. Hendra adalah siswa SMU yang raib ketika kerusuhan terjadi di Gelodok. Karena insiden tersebut, ia pun hilang di Jakarta. Yang kesebelas, Yadin Muhyiddin. Yadin Muhyiddin merupakan alumni sekolah pelayaran. Ia sempat ditahan di Polres Jakarta Utara dan dinyatakan hilang pada 14 Mei 1998. Yang ke-12, Abdun Nasir. Abdun adalah kontraktor yang hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sengaja menampilkan cuplikan video ini agar kita Gen Z, kaum milenial, generasi penerus bangsa, kita tidak lupa dengan sejarah. Sejarah di mana bahwa pada zaman Orde Baru ada 13 orang yang menjadi korban penculikan, korban kezaliman, korban dari kekuasaan. Semoga saja kita generasi penerus bangsa, khususnya kepada Gen Z, kepada kaum milenial, mari saya mengajak kepada adik-adikku sekalian, jangan pernah lupa dengan sejarah. Bangsa yang baik itu adalah bangsa yang tahu untuk menghargai sejarahnya. Dengan demikian, sebagai generasi penerus bangsa, kita dituntun untuk mempelajari sejarah masa lalu dari bangsa ini. Peristiwa-peristiwa kelam dari bangsa ini, track record dalam memperjuangkan kemerdekaan di bangsa ini, peristiwa-peristiwa yang mungkin sangat bermakna dan menyentuh hati kita. Saya sengaja menampilkan cuplikan video ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa kasus pelanggaran HAM berat itu memang terjadi. 13 korban sampai saat ini jenazahnya tidak ditemukan. Keluarganya, anak-anaknya, saudaranya, mereka merindukan untuk menemukan di mana jenazah mereka. Tetapi itu semua sia-sia karena nampaknya kasus pelanggaran berat itu hanya habis di kata-kata, hanya habis kita berkuar-kuar, tidak ada tindak lanjut. Semoga saja pemimpin-pemimpin di tahun-tahun mendatang atau siapapun yang terpilih di pemilu tahun 2024 sampai 2029 ini, hati mereka digerakkan agar mereka bisa membongkar, agar mereka bisa menemukan 13 korban penculikan ini.
Karena jujur, ketika saya menyimak beberapa cuplikan video di mana sanak saudaranya, di mana anak-anaknya, di mana keluarganya merindukan mereka yang sangat luar biasa. Mari kita mendoakan mereka. Semoga doa-doa kita bisa membantu mereka, bisa menempatkan mereka di sisi kanan Allah Bapa di surga. Terus terang, keluarga yang ditinggalkan pasti merasa tersakiti, merasa terpukul dengan peristiwa ini. Dan sekali lagi, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendoakan mereka agar keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, dan 13 korban penculikan ini sudah kiranya mereka bisa memperoleh rahmat dan kasih yang berlimpah. Mari kita lanjutkan lagi. Tidak, Pak Prabowo yang terbaik untuk Presiden Indonesia. Enggak, Ma. Menurutku Ganjar sama pasangannya itu punya pengalaman paling lengkap dan punya konsep keindonesiaan paling kuat, Ma. Tidak, kamu bisa lihat sendiri, Pak Prabowo itu udah 3 kali mencalonkan. Tapi dia apa? Dia tetap berjuang, dia tidak pernah menyerah sedikit pun untuk memimpin Indonesia, untuk menjadi lebih baik. Dan satu lagi, Pak Prabowo itu adalah calon presiden tergemuit, jadi kita harus pilih dia. Titik. Hah, udah, terserah Mama aja. Sudah. Kok nggak ada makanan, Ma? Iya, suruh Pak Ganjar aja yang masakin. Papa, Mami mau minta uang belanja ya. Mami mau beli beras sama ikan, itu udah nggak ada isi kulkas. Minta aja sama Prabowo sana. Ma, kok ini kamar berantakan banget ya? Kenapa? Suruh Pak Ganjar aja yang beresin. Papa, lihat. Ini produk terbaru dari Ganesha Beauty yang viral itu. Moisturizer dengan daya salmon with collagen. Oh my god, Mami harus punya. Papi tolong beliin Mami ya. Enggak. Suruh aja Pak Prabowo yang beliin kamu. Sekarang ini memang kita resah dan gelisah, terkadang kita emosi melihat pasangan 01, pasangan 03 dan pendukungnya. Sama, gue juga resah dan gelisah ngelihat kelakuan dari pasangan 02. Semua aturan ditabrak, cuman karena ngebet pengen berkuasa. Mereka terang-terangan dalam debat terbuka menyerang. Lah, namanya aja acara debat. Kalau nggak adu argumentasi dan adu gagasan di depan rakyat, ya terus mau ngapain? Main compak? Kok ngawur ini orang? Seorang calon presiden yang mereka benar-benar komitmen konsisten antara ucapan dan perbuatan itu selaras. Kok berani nih orang ngomong tentang komitmen dan konsisten? Si Samsul itu dulu janji nggak bakalan jadi cawapres. Dia ngerasa kurang pengalaman, belum cukup umur, dan lain-lainnya. Batasan umur cawapres ditabrak di konstitusi. Habis itu dia melengos jadi cawapres. Hari ini ngomong ogah, besoknya mau. Konsisten dasmu. Hanya Prabowo Gibran, saya yakin, orang yang tidak pernah terindikasi kasus korupsi. Ini apa? Terus ini apa? Dan ini juga apa? Kalau emang nggak pernah terindikasi dalam kasus korupsi, namanya gak bakalan disebut satu kali pun dalam berbagai kasus korupsi. Hanya Prabowo Gibran yang tidak mengambil fasilitas sebagai baik Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Wali Kota Solo. Tidak diambil fasilitasnya. Oh. Terus ngapain dia bikin pasukan pengaman untuk Menhan? Itu adalah fasilitas yang disediain oleh negara dan dipakai sama Menhan untuk kepentingannya dia sendiri. Terus Gibran, dia nggak pakai fasilitas negara, gak salah. Terus dia kelayapan kemana-mana, pakai mobil apa kalau bukan pakai mobil dinas yang disediain oleh negara. Dah ya Pak Kumis, belajar lagi Gih. Gak usah sosokan ngadain seminar kalau isinya cuma pembodohan publik. Anak-anak milenial dan Gen Z itu jauh lebih pinter dan jauh lebih kritis daripada kumis lu. Oke? Apa lu? Saudaraku sebangsa dan setanah air,
dalam cuplikan video terakhir tadi, ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh pasukan 08 dari Bapak Prabowo Subianto. Jadi, bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa ini hanyalah upaya untuk pembodohan publik. Karena saya sangat yakin dan percaya kita generasi penerus bangsa, kita rakyat Indonesia, tentunya dengan kemajuan teknologi saat ini, kita bisa mempelajari segala track record, segala rekam jejak, baik itu dari Bapak Prabowo Subianto maupun dari Gibran Rakabuming Raka. Ketika berbicara soal kasus korupsi, saya secara pribadi mau katakan bahwa beberapa waktu yang lalu heboh, ramai dibicarakan tentang kasus korupsi pengadaan pesawat bekas. Tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. Lalu tentang food estate juga sama. Ada isu yang dihembuskan oleh DPP NCW. Tentu ini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh pasukan 08 ini hanya untuk mengkibulin rakyatnya. Jadi saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia jangan mau terbuai, jangan mau terprovokasi. Seringkali saya mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa katakanlah benar jika itu benar, dan katakanlah salah jika itu salah. Karena jika hal ini kamu lakukan dan kamu terapkan dalam hidupmu, saya secara pribadi meyakini bahwa setiap kebaikan, setiap kebenaran akan kita gapai dengan kemenangan. Dengan demikian, jangan coba-coba untuk membodohi rakyat. Jangan coba-coba untuk mengkibuli rakyat. Karena di era digital ini, rakyat semua sudah cerdas. Stop untuk membodohi rakyat Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. Wahai TKD Prabowo Gibran yang ada di Riau, kalian tuh tahu gak sih kalau masang baliho di tempat umum itu nggak boleh? Hah? Kalian loh udah jelas-jelas salah masang tapi nggak ngaku. Giliran dicopot paksa sama Bawaslu kalian marah-marah, ya kan? Terus ngelaporin Bawaslu ke polisi. Harusnya mah ya, nih Bawaslu yang nanya kalian. Emang siapa yang ngasih izin kalian? Orang udah jelas-jelas tidak diizinkan oleh PKPU, ya kan? Tapi malah masih nekat aja. Minim literasi emang, ya kan? Dan dengerin ya, minimal tuh kalau salah ya minta maaf. Ini kok nggak ada maaf-maafnya. Menjadi temuan dugaan pelanggaran dengan nomor register 001-reg-PP-16.28-I-1-2024. Atas temuan tersebut, sebagaimana ketentuan di dalam Perbawaslu 3 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu, Bawaslu Kabupaten Pamekasan melaksanakan rapat bersama dengan Gakumdu menilai apakah peristiwa ini memenuhi dugaan pelanggaran politik uang sebagaimana diatur di dalam pasal 523 Undang-Undang 7 tahun 2017. Tadi ada 3 unsur. Satu unsur pengawas pemilu yaitu kami, yang kedua unsur kepolisian, yang ketiga unsur kejaksaan. Tiga-tiganya sepakat bahwa video yang viral sebagaimana yang sudah kita ketahui semua itu patut diduga melanggar ketentuan pasal 523. Hasil dugaan. Itu masih dugaan. Iya. Iyalah, asas praduga tak bersalah. Jadi sudah kita tetapkan menjadi temuan, dan langkah yang mau ditanya ini kan langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah selanjutnya besok kita akan rencanakan untuk menyusun siapa-siapa yang akan kita undang untuk verifikasi di Bawaslu. Tentu pemilik tempat,
menjadi bagian dari daftar yang akan kita undang untuk klarifikasi. Termasuk juga orang yang membagikan uang yang viral di media sosial itu akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Sementara demikian ya. Ini yang akan diundang Universitas sendiri yang akan disini. Karena kan beliau yang mengasuh. Itu teknis. Yang jelas orang yang membagi-bagikan uang di video itu akan kita undang. Orang yang memiliki tempat di mana kegiatan itu berlangsung juga akan kita undang. Beberapa orang yang terlibat yang ada di video itu juga akan kita undang. Sementara begitu, untuk kabar selanjutnya bisa kawan-kawan. Ini nanti misal ada temuan benar melanggar, sanksi yang akan dikenakan sesuai ketentuan 523. Di dalam pasal 523 itu sudah cukup jelas diatur. Tetapi ini kan masih panjang, masih butuh pembahasan lebih lanjut. Sampai berapa lama kira-kira? Kita ada waktu 7+7 ke depan. Saya kira begitu ya, 7+7. 14 hari berarti. 14 hari. Kurang lebih begitu. Ini akan berdampak kepada pasangan calon pelanggaran jika terbukti melanggar itu. Nah, itu hal lain. Jadi kita fokus kepada Kasus bagi-bagi duit oleh Gus Miftah resmi jadi temuan Bawaslu Pamekasan, diduga terjadi pelanggaran pemilu. Jika seorang Gus Miftah diduga terjadi pelanggaran pemilu, lalu apa kabar dengan Gibran Rakabuming Raka yang melakukan aksi serupa? Bahkan seorang Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye politiknya seringkali membagi-bagikan uang kepada para pendukungnya. Bahkan ada asisten pribadi yang disiapkan secara khusus untuk memikul tas uang itu. Di dalam pondok pesantren, seorang Gibran Rakabuming Raka membagi-bagikan uang, mengeluarkan uang dari dalam karung yang isinya itu luar biasa, dan uang itu dibagi-bagikan kepada para santri. Apakah ini bukan pelanggaran? Janganlah pilih kasih. Sekali lagi, kalau mau tegakkan keadilan, ayo sama-sama. Kami rakyat akan membongkar semuanya juga. Tegakkan keadilan itu. Jangan hanya Gus Miftah, Gibran Rakabuming Raka pun demikian. Atau apakah Bawaslu takut karena Gibran Rakabuming Raka adalah calon wakil presiden? Atau apakah Bawaslu takut karena Gibran Rakabuming Raka adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo? Tegakkanlah keadilan. Hukum itu harus benar-benar adil. Jangan tumpul kepada mereka yang anak pejabat, yang punya triliun rupiah, lalu tajam kepada kami yang rakyat jelata. Semoga saja tidak saja hanya seorang Gus Miftah, tetapi seorang Gibran Rakabuming Raka yang terang-terangan membagikan uang di pondok pesantren, bahkan di beberapa titik kampanye, perlu ditangkap. Karena itu sudah jelas-jelas pelanggaran, perlu diproses. Jika ini hanya habis di kata-kata, mendingan tidak usah janji sama rakyat. Oke, sekarang kita sebagai rakyat, kita menunggu perkembangan dari kasus Gus Miftah ini seperti apa. Yang adalah seorang ulama yang terang-terangan membagikan uang kepada pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jika seorang Gus Miftah bisa diproses, apa bedanya dengan seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah cawapres dari Bapak Prabowo Subianto itu? Tolong dong, KPU jangan lempem, Bawaslu jangan melempem, jangan pilih kasih. Mari kita lanjutkan lagi. Daripada pilih bonekanya Mak Banteng, mending pilih 02 Prabowo Gibran. Mari doakan Mak Banteng nyungsep suaranya 2024. Itu nggak salah. Nggak salah
milih Prabowo. Padahal Prabowo sekarang gunain Jokowi. Dulu Jokowi dikata-katain katanya bonekanya Mega. Terus sekarang dideketin ya. Sekarang satu kubu gitu. Kadang-kadang ini emang bener sih kata-kata Pak Ridwan Kamil, bener banget emang. Aduh, dulu aja Jokowi itu dikata-katain bonekanya Mega, katanya mau disetir gini-gini gitu ya. Nyatanya disetir Mega, Indonesia maju pesat. Sekarang ngejilat ludah sendiri. Aduh. Aduh ya Allah. Dulu Jokowi dikata-katain katanya antek asing, breng. Jangan percaya dengan antek asing. Masih inget yang itu pidato, saya akan memberikan ke rakyat kartu. Udah digitu-gituin ya. Aduh. Nyatanya sekarang ngejilat ludah sendiri. Ya. Apalagi ente mak ya elah mak ngomongin boneka katanya ya bonekanya Megawati katanya lah. Junjungan elu sekarang baik-baikin bonekanya Megawati yang dulu. Sampai ngacak-ngacak MK segala. Aduh ya Allah. Ente mak kebanyakan minum asam sulfat kali ya mak ya. Aduh mak. Ente itu kadang-kadang kalau ngemeng gak dipikir dulu kalau mau komentar. Lo udah pada denger belum kasus kemarin tuh? Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan lagi-lagi blunder, oke? Dengan mengeluarkan nih statement bansos dari Jokowi. Yang tahu siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu pan itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Pernyataan Zulhas yang juga ketumpan dinilai bagian dari politisasi bansos, guys. Pantesan aja banyak yang teriak-teriak. Dari Caimin teriak sampai PDIP langsung komen, guys. Ingat ya guys, oke? Bansos atau BLT itu bukan dari uangnya Presiden Jokowi, ya? Atau presiden-presiden yang lain. Bukan juga dari uangnya Zulkifli Hasan. Apalagi dari para paslon, oke? Bukan ya. Itu adalah hak buat rakyat yang kurang mampu. Dari uang pajak kita rakyat. Nah, dana bansos atau BLT bukan dari uang pribadi, melainkan dari uang kita rakyat yang dititipkan ke negara, oke? Kami tidak sebodoh yang kalian kira, Ferguso. Ini namanya politisasi bansos, guys, atau BLT, oke? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Namun, dalam cuplikan video yang terakhir tadi, saya sedikit menanggapi terkait dengan pernyataan dari seorang ketua umum partai yang menurut saya gobloknya ini mungkin udah keterlaluan, udah level tinggi, udah level atas, sehingga dia tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana bisa seorang ketua umum partai
tetapi mengatakan bahwa bansos itu adalah miliknya Presiden Joko Widodo, dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Emang itu uangnya Presiden Joko Widodo? Atau uang dari keluarganya Presiden Joko Widodo? Tolonglah Pak, Anda itu seorang ketua umum partai. Blundernya itu jangan keterlaluan Pak. Bodohnya itu jangan dipelihara. Jijik rakyat melihatnya. Kali lalu engkau menista agamamu sendiri. Sekarang kau membela Presiden Joko Widodo dengan mengatakan bahwa bansos itu adalah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Sekali lagi Pak, bodoh itu jangan dipelihara. Semakin Bapak mengeluarkan pernyataan blunder, terus terang rakyat mungkin akan semakin jijik, semakin muak melihat partai Anda. Dan pantasan saja, partai Anda dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu saja. Karena memang mungkin kualitas Anda itu memang belum memenuhi standar untuk menjadi seorang ketua umum partai. Jadilah ketua umum partai yang bermartabat, yang berwibawa, yang berkualitas. Biar Anda tidak dihujat sana sini oleh rakyat Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Jika ada tutur kata atau buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, saya dari lubuk hati yang paling dalam mau katakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari, tetaplah kita berpikir kritis, tetaplah kita menggunakan logika akal sehat kita untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini.